percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah menabur doa menuai jawaban. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya yang tahu persis bahwa doa adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita menganggapnya sebagai sebuah nafas rohani di dalam kehidupan kita, tidak terpisahkan dan selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita pergi ke toko buku misalnya untuk mencari buku-buku tentang doa. Di sana ada banyak rahasia, di sana ada banyak hal yang diungkapkan, ada 5 tips and trick untuk mendapatkan jawaban doa. 10 langkah untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan, 15 cara untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, 20 cara dan seterusnya. Sampai akhirnya waktu kita baru mengerjakan 2 atau 3 langkah, kita udah lupa lagi. Yang pertama tadi apa, saudara? Saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, prinsip-prinsip yang sangat sederhana yang kita bisa kerjakan, yang bisa kita lakukan, supaya doa kita yang kita taburkan akan mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ayat-ayat berikut, Matius pasal yang ke-6, ayat 5-8 dan juga Matius pasal 7 ayat 7-11. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang mengajarkan kepada kita prinsip hidup di dalam kerajaan Allah, dan salah satu bagian pentingnya adalah tentang bagaimana kita berdoa. Apa yang Yesus ajarkan bagi setiap kita supaya doa kita adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama saya melihat bahwa doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang tidak disertai dengan kemunafikan. Karena itu ketika kita berdoa, jangan munafik. Ayat 5 dan 6, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal yang pertama saudara yang kita bisa pelajari tentang bagaimana kita bisa menabur doa kita adalah jangan munafik. Tuhan Yesus ingin menegaskan di sini bahwa ada kelompok orang-orang tertentu pada waktu itu yang menyatakan doanya, yang melakukan doanya disertai dengan kemunafikan. Dan Yesus secara spesifik menunjuk kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu memamerkan doa mereka di depan umum, menyatakan doa mereka supaya dilihat orang, sehingga Yesus mengecap mereka sebagai orang-orang yang bertindak dengan kemunafikan. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri di rumah-rumah ibadat, kata Tuhan, dan juga pada tikungan-tikungan jalan raya. Mereka adalah orang-orang yang ingin mempertontonkan bahwa saya adalah orang yang rohani. Saya adalah orang yang punya kehidupan doa yang lebih baik daripada orang lain. Saya adalah orang-orang yang melakukan ini supaya mereka semua tahu bahwa kadar spiritualitas, tingkat kerohanian, kehidupan kesucian dan sebagainya jauh melebihi orang lain. Tetapi ternyata Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan dari luarnya. Tuhan rindu supaya seseorang melakukan doanya karena kerinduan hati, bukan sekedar jubah di luar. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh orang Farisi ahli Taurat dipandang Tuhan sebagai sebuah kemunafikan. Apa yang mereka lakukan dengan doa mereka? Rupanya mereka berdoa supaya mereka dilihat orang. Mereka ingin show off, mereka ingin pamer bahwa saya adalah orang yang tingkat rohaninya lebih jauh, lebih tinggi dari orang lain. Karena itu mereka memilih tempat-tempat yang strategis. Tempat yang pertama adalah rumah-rumah ibadat. Di situ menunjukkan bahwa mereka sedang berdoa di halaman bait Allah. Mereka berdiri di depan banyak orang,
Mereka berdiri di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang, banyak mata yang kemudian tersorot kepada mereka, dan kemudian harapannya orang bisa berdecak kagum. Wah, luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sukanya doa, hobinya doa, terus-menerus melakukan itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara, tempat yang dipilih adalah bait suci, rumah ibadah. Dan rupanya tempat pamer kedua yang dipilih oleh ahli Torah dan orang Farisi itu adalah berdiri di pinggir jalan. Sejak awal rupanya memang pinggir jalan itu tempat strategis, saudara, untuk memasang iklan. Hari-hari ini iklan dipasang di pinggir-pinggir jalan, iklan dipasang di tikungan-tikungan jalan raya. Tempat di mana orang akan melambatkan laju kendaraannya, tempat di mana orang akan lebih banyak menginjak remnya dan kemudian mengamati apa yang terjadi di sekeliling, memastikan dia harus berhenti, dia harus maju lagi, atau bagaimana yang harus dia lakukan. Tapi saat itulah dia bisa mengamati sekelilingnya. Itu sebabnya tempat yang paling strategis untuk pasang iklan, untuk mendirikan baliho, untuk mendirikan banner adalah tempat-tempat seperti itu. Dan sejak awal orang Farisi ahli Torah tahu persis bahwa tikungan-tikungan jalan, pinggir jalan adalah tempat yang paling baik supaya mereka bisa memamerkan. Nih loh, kehidupan doa saya itu bukan hanya di rumah-rumah ibadat. Di mana-mana tempat kami itu tukang doa. Di mana-mana tempat kami itu menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Kami menaikkan doa kami. Dan orang pada waktu itu kemudian melihat, wah luar biasa. Dimanapun mereka berdoa. Tapi rupanya saudara, Tuhan tahu maksud jahat, maksud yang tidak berkenan, maksud yang tidak kudus dan lurus yang dimiliki oleh orang-orang Farisi ini. Itu sebabnya Tuhan memandang itu sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang munafik. Karena sebenarnya apa yang ada di dalam hati mereka tidak seperti itu. Karena sesungguhnya kehidupan batiniah mereka tidak seperti itu. Hanya ingin memamerkan hal-hal yang lahiriah saja. Mereka hanya menekankan kesalehan luar. Karena itu kita belajar bahwa doa bukanlah ajang untuk memamerkan sesuatu. Doa adalah bangunan hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan saja. Ini adalah bagian yang sangat privat, pribadi sekali antara kita dengan Tuhan. Orang lain gak perlu tahu berapa jam lamanya kita berdoa. Itu gak penting buat mereka. Kita gak perlu menyatakan saya ini loh 3 jam dalam sehari berdoa. Saya ini loh 4 jam dalam sehari ketemu dengan Tuhan. Saya ini loh 10 jam dalam sehari masuk menara doa. Nggak penting bukan buat orang lain. Karena hubungan yang sedang kita bangun adalah hubungan ke atas. Hubungan yang sedang kita bangun adalah kepada Tuhan. Yang sedang kita pameri kehidupan rohani kita adalah Tuhan. Betapa malunya kita kalau kepada orang lain kita bisa berkata 3 jam sehari nih berdoanya. Tapi sesungguhnya Tuhan melihat kita sebagai orang yang munafik. Tidak ada artinya di hadapanku. Jangan sampai Tuhan berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, motivasi doa kita sangat jelas, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman kita dengan Tuhan tidak perlu kita pamerkan kepada orang lain. Saudara, kalau kita memiliki suami atau istri, apakah kita perlu memamerkan kepada orang lain, mengatakan kepada orang lain, berapa kali kita mencium istri kita atau suami kita dalam sehari? Apakah kita perlu membeberkan hubungan seksual kita kepada orang lain? Enggak, itu adalah sesuatu yang sangat privat. Doa juga adalah hal yang sama, sangat privat antara kita dengan Tuhan. Orang lain enggak ada urusannya. Karena itu kalau kita berdoa, jangan berdoa dengan kemunafikan. Memang doa itu bisa dipakai untuk apa saja, saudara. 16 Agustus yang lalu doa bisa dipakai untuk mengkritik orang lain. Posisinya begini kan saudara. Saya tinggal pakai peci udah persis nih. Ya Allah, pemerintah kami bla 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 saudara.
Memang kita sering tergoda untuk menggunakan doa sebagai sarana untuk menunjukkan tentang siapa kita, siapa saya. Kadang-kadang kita juga berdoa untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kita tahu dalam persekutuan ada orang kaya, lalu kemudian kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan sudah melayani sekian lama, belum punya kendaraan untuk sarana transportasi, berkatilah ya Tuhan. Sambil melirik, dia tahu enggak ya? Doa kita sudah terarah pada pribadi yang keliru. Atau kita berdoa ada orang lain yang kita benci. Lalu kemudian kita berkata tentang sesuatu yang kita benci kepada orang itu. Kita langsung menohok dia melalui doa kita kepada Tuhan. Tuhan, jamahlah orang yang mengeraskan hatinya itu. Dia sudah menipu orang. Saudara, doa sudah kita pakai untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Karena ini adalah bangunan ke atas yang sedang kita bangun. Tanpa perlu memamerkan kepada orang lain. Mari membangun sebuah kehidupan doa dengan Tuhan. Yang kedua, doa orang Farisi, orang ahli Taurat ini adalah doa yang egois dan sombong. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Kita bisa lihat di sini bahwa doa yang dilakukan oleh orang Farisi itu adalah doa yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia berharap bahwa Tuhan menjawab doanya karena dia menyatakan kepada Tuhan bahwa saya ini orang suci, saya ini orang kudus, bukan pezina, bukan orang lalim, bukan perampok, juga bukan pemungut cukai seperti orang yang sedang berdiri di samping saya ini dan berdoa kepadamu juga ya Tuhan. Bahkan orang Farisi itu memepet Tuhan, menyudutkan Tuhan dan memaksa dia untuk menjawab dengan pernyataan ayat 12. Aku udah berpuasa 2 kali seminggu Tuhan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kurang apa lagi? Karena itu jawablah doaku. Berikan apa yang aku inginkan. Nyatakanlah jawaban doamu kepadaku. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah mereka yang berdoa karena mereka egois, karena mereka sombong, menunjukkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Sekali lagi mari kita belajar bahwa doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini bukan hubungan kita dengan orang lain. Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kita lihat ayat yang ke-6 tadi dalam Matius pasal 6. Yesus mengajar kita untuk berdoa di tempat tersembunyi. Yesus mengajar kita untuk masuk ke dalam kamar, lalu kemudian tutuplah pintu, dan kemudian berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi itu. Dan Bapa di tempat yang tersembunyi itu akan melihat apa yang kita lakukan. Yesus bicara soal secret place, Yesus bicara soal tempat yang hanya milik kita dan Tuhan. Yesus bicara soal bagaimana kita harus memamerkan kehidupan itu hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada orang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan tempat tersembunyi. Apakah dengan demikian salah berdiri di sini dan berdoa? Karena di sini berdiri dan berdoa di depan umum. Lalu kemudian kita harus masuk kamar dan tutup pintu. Saya rasa ini adalah sebuah penekanan tentang hubungan tadi, saudara. Ini bukan berarti kita nggak boleh berdiri, WL-nya tadi juga berdoa, saudara, buat kita. Apakah berdiri dan berdoa di tempat ibadah juga, saudara? Apakah ini sebuah hal yang keliru, sesuatu yang tidak berkenan? Tentu maksudnya bukan itu. Yesus ingin mengembalikan sesuatu itu pusatnya, sentralnya pada motivasi yang paling dalam di dalam hati. Kalau kita nggak punya kamar, repot juga, saudara. Kita nggak bisa berdoa demikian. Atau kalau kita udah masuk kamar tapi pintunya rusak, nggak bisa ditutup, ayat itu nggak bisa tergenapi. Udah masuk kamar nih Tuhan, tapi Tuhan bilang tutuplah pintu. Pintunya nggak bisa ditutup, atau nggak ada pintunya. Sekali lagi itu bicara soal
secret place, tempat rahasia yang masing-masing kita bisa miliki di hadapan Tuhan. Kita bisa punya tempat rahasia dimanapun yang kita pakai sebagai tempat di mana kita bisa hanya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Itu bisa di kamar tidur kita. Itu mungkin adalah ruangan di loteng rumah kita. Bisa jadi itu adalah tempat yang dipakai oleh setiap kita untuk berusaha. Di meja, di belakang di mana kita berusaha. Di kantor kita. Waktu kita sedang mengendarai kendaraan kita, dimanapun tempatnya, Tuhan bisa ditemui secara pribadi. Miliki secret place masing-masing, tempat khusus, di mana kita bisa membangun hubungan makin hari makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Allah, bukan dengan manusia. Bangun hubungan dengan Dia saja, bukan untuk menunjukkan bahwa spiritualitas kita lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain. Bukan orang lain yang menilai, tapi biarlah penilaian itu dijatuhkan oleh Tuhan. Karena kesalehan batinnya jauh lebih penting daripada kesalehan lahiriah. Jubah bisa menipu, jas bisa menipu, baju bisa menutupi sesuatu. Tapi Tuhan tidak pernah terhalang oleh hal-hal lahiriah itu semua. Karena Dia langsung melihat kedalaman hati setiap kita. Karena itu kalau kita mau mendapatkan jawaban doa, jangan menabur doa dengan kemunafikan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mendapatkan jawaban doa kita, maka kita jangan berdoa secara bertele-tele. Jangan berdoa dengan sesuatu yang gak ada gunanya, yang sia-sia saja kita ucapkan perkataan itu. Ayat 7 dan 8 dari pasal 6 berkata demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum apa, saudara? Kamu minta kepadanya. Yang kedua, letak rahasia di mana doa kita dijawab menurut Yesus adalah jangan bertele-tele. Karena bukan pada kata-katanya doa kita berkuasa, bukan pada kalimat-kalimatnya doa kita berkuasa, tetapi sekali lagi pada Tuhan sendiri yang sanggup untuk menjawab doa kita. Bahkan kalau doa kita itu tidak sempat terucapkan. Karena sebelum kita mengucapkannya pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah ngerti apa yang mau kita minta kepadanya. Karena itu jangan membatasi doa kita saja dengan hanya persoalan remeh pada kata-kata, pada persoalan kalimat, pada persoalan hafal menghafal. Karena doa bukan tentang itu semua. Kita bisa lihat bahwa ada contoh di situ tentang doa yang panjang, doa yang bertele-tele, doa yang diulang-ulang. Menurut Tuhan, menurut Yesus, itu kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Bisa ditampilkan ayatnya, 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 25 dan seterusnya. Kemudian Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, konteksnya ini Elia sedang menghadapi nabi-nabi Baal, saudara. Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Ini waktunya, saudara. Dari apa? Dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Saudara bisa melihat bahwa nabi-nabi Baal itu berdoa, memohon, mengulang-ulang kata kalimat yang sama. Ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Ini belum ada 1 menit, saudara.
baru 4 kali. Saudara bisa bayangkan, mereka melakukannya dari pagi hari sampai tengah hari, melakukan kata yang sama, mengucapkan kalimat yang sama. Nah hasilnya kita bisa lihat, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada api yang menyambar mezbah itu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Bahkan ketika mereka sampai berjingkat-jingkat mengelilingi mezbah itu. Enggak ada sesuatu yang terjadi karena kekuatan doa bukan terletak pada kata-katanya, kalimatnya. Apa yang mereka lakukan itu tidak ada artinya sama sekali. Dan Allah mereka tidak menjawab mereka. Dan Yesus mengatakan, tuh lihat, itu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Contoh lain terletak di dalam Kisah 19 ayat 34. Waktu itu ada huru hara di Efesus. Lalu kemudian ayat itu berkata, Kisah 19 ayat 34. Lukas mencatat begini saudara. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira berapa lama saudara? 2 jam lamanya. Dan 2 jam lamanya itu mereka juga melakukan, mengucapkan, melafazkan doa yang sama. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. 2 jam saudara. Dan gak ada sesuatu pun yang terjadi. Karena itu saudara mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau doa jangan bertele-tele. Nyatakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita rindukan. Kita gak perlu repot dengan kalimat-kalimat yang puitis, yang indah-indah dulu, baru kita berpikir nanti kalau gak puitis, Tuhan gak berkenan. Sehingga kita perlu berguru kepada Khairil Anwar saudara, atau Sapardi Djoko Darmono gitu saudara, atau Joko Prihanto untuk doa yang puitis. Nggak perlu saudara, karena belum kita ucapin juga Tuhan udah tahu. Waktu kita berdoa jangan sampai kita punya asumsi bayangan bahwa Tuhan itu adalah seorang editor bahasa. Yang ketika kita datang dan kemudian mengucapkan sesuatu kepadanya, dia berkata, stop, doamu salah. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimatmu tadi kebolak-balik, ulangi. Kita mungkin punya persepsi seperti itu kepada Tuhan, dia itu editor bahasa. Atau kita datang kepada Tuhan dengan, cuma bisa bahasa lu gue nih Jakartaan gitu. Nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa nggak ya? Mau bahasa Jakarta boleh, mau bahasa Sunda sok, mau bahasa Jawa monggo, mau bahasa Tionghoa silahkan. Semua dia bisa tahu, apapun. Bahkan bahasa air mata, nggak ngomong apa-apa. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak bosan saya cerita soal ini. Suatu kali saya waktu itu baru pindah dari tempat di mana kami tinggal dengan istri saya waktu itu kerja, lalu kami kembali tinggal di asrama. Dan sesudah kami tinggal di asrama dapur pada waktu itu, saya butuh jaket, karena jaket lama saya itu udah nggak berfungsi resletingnya dengan baik. Lalu saya dan istri saya kemudian pergi ke sebuah outlet di Jalan Dr. Otten, nama outletnya adalah Otten One. Saya sebutkan karena sekarang udah bangkrut, jadi ini bukan promosi. Udah tutup outletnya. Saya pergi naik motor dengan istri saya ke situ, dan kemudian saya mulai pilih-pilih jaket mana yang kira-kira cocok. Lalu ada satu jaket warna biru dongker, lalu ada variasi sedikit warna putih begitu di lengannya dan sedikit di dadanya. Saya ambil, saya pas di depan cermin, dan kemudian saya tanya kepada istri saya, gimana? Cocok nggak? Pas nggak? Dia bilang pas, cocok. Tapi sayang katanya. Wah kalau udah sayang ini pasti ada sesuatu yang gak enak di belakangnya. Kenapa? Belum cocok sama uang di dompet kita katanya. Jadi ya kita tunda dulu untuk beli. Ya oke, akhirnya saya taruh lagi di tempatnya dan kemudian kami puter-puter keliling-keliling sebentar dan keluar dari Otten One itu tanpa beli sesuatu pun. Terutama gak beli jaket saudara. Lalu saya pulang di tengah jalan itu sambil bergumam, ngudoroso kata orang Jawa.
Saya bilang, Tuhan kapan punya jaket itu? Hanya itu saudara. Dan kemudian berbulan-bulan lamanya peristiwa itu berlalu, saya juga udah sampai lupa tentang kebutuhan akan jaket itu. Satu kali waktu itu kita masih ibadah di Jalan BKR, di ruko itu. Ibadah pagi itu jam 6:30, lalu ibadah kedua itu jam 8:30. Hari itu saya bertugas sebagai worship leader. Lalu yang khotbah adalah Jeffrey S. Chandra, penyanyi rohani itu. Ini memang agak kebalik saudara, biasanya dia yang WL, saya yang khotbah. Enggak. Hari itu dia hadir untuk menyampaikan firman Tuhan dan saya pas kebetulan jadwal WL. Ibadah satu selesai saudara, dan kemudian ada jeda waktu mungkin sekitar 30-45 menit untuk masuk ke ibadah berikutnya. Lalu Pak Jeffrey bilang, nanti di ibadah 2 saya mau nyanyi lagu baru. Yuk kita latihan sama-sama ya. Akhirnya kami tim Praise and Worship mojok latihan lagu yang akan kami nyanyikan di ibadah 2 itu. Di tengah-tengah latihan ada seorang bapak yang tepuk pundak saya dan kemudian dia bilang, Pak sorry mengganggu sebentar, saya pengen ketemu bapak. Oke, lalu kemudian saya dan bapak itu keluar ke pintu samping karena waktu itu ibadahnya juga di lantai 2 saudara. Lalu kemudian dia bilang, Pak sorry saya buru-buru, tapi ini ada sesuatu untuk Bapak. Dia kasih bungkusan sebesar kardus Supermi, begitu saudara, dibungkus koran, lalu masuk tas plastik warna putih. Saya masih ingat betul. Dia bilang, saya buru-buru ini untuk Bapak, makasih Pak. Dia langsung pergi, turun ke lantai 1. Saya masih antara bingung, takut, ragu-ragu, lalu karena waktu itu saudara, tahun-tahun itu banyak bingkisan atau bungkusan mencurigakan. Jadi di mana-mana bom meledak waktu itu karena bungkusan-bungkusan begitu. Saya pikir aduh ini apa? Jadi saya kemudian turun juga ke lantai 1, beranikan diri untuk masuk ke sekretariat gereja. Dan kemudian saya membuka apa yang dikasih oleh Bapak itu. Saudara, saya kaget ketika saya buka bungkusan itu, ternyata isinya adalah sebuah jaket. Dan jaket itu adalah jaket berwarna biru, lalu kemudian lengannya berwarna putih. Mereknya persis sama seperti apa yang pernah saya coba berbulan-bulan lalu. Waktu saya buka itu, saya lihat itu, saya nangis saudara. Karena kok untuk masalah-masalah sepele seperti ini, yang saya hanya bergumam, Tuhan kapan saya punya jaket itu. Sekali aja dia ikut campur dalam urusan semacam itu. Saudara, sampai jauh waktu lamanya saya nggak ngerti kenapa Tuhan mengerjakan itu, dan saya nggak pernah kenal dengan orang itu. Saya sampai menganggap saudara bahwa orang itu adalah malaikat tanpa sayap yang diutus Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan saya. Dalam suatu perjalanan ke Sumedang, kami mau wawancara seorang penginjil sepuh, penginjil tua di sana yang semangatnya masih menyala-nyala. Banyak kali ditangkap, masuk kantor polisi gitu, tapi tetap menginjil saudara. Kami waktu itu mau mewawancarai Pak Suherman ini. Nah, saya dengan teman saya numpang di mobil temannya teman saya ini. Dan dia yang nyetir di depan dengan istrinya. Sampai di Sumedang, di kotanya, kita berhenti sebentar di sebuah ATM. Lalu teman saya turun, istrinya juga turun, masuk ke ATM. Lalu saya lihat-lihat tadi, saya penasaran dari Bandung ke Sumedang itu kok rasanya pernah kenal dengan orang ini, pernah ketemu dengan orang ini. Lalu saya bilang, Pak, kayaknya kita pernah ketemu ya. Dia bilang, oh di mana Pak? Lalu saya ingat, Bapak yang kasih saya bungkusan itu ya, yang isinya jaket itu. Oh iya. Lalu saya bilang, Pak bisa cerita enggak, waktu itu gimana Bapak bisa ngasih saya jaket seperti itu? Itu yang sampai hari ini saya juga nggak ngerti, dia bilang. Saya pulang kantor Jumat sore sama istri saya. Dia kerja di sebuah bank swasta, saudara. Dan kemudian waktu lewat jalan Dr. Otten itu, saya tiba-tiba belokin mobil saya masuk ke outlet itu. Istri saya bilang, mau beli apa Pak? Nggak tahu, kita masuk aja dulu. Lalu kemudian saya jalan-jalan sama istri saya, dan kemudian saya ambil jaket itu. Dan saya bawa ke kasir. Istri saya tegur, Pak, jaket di rumah masih 2 yang baru belum dipakai. Ini mau beli lagi? Dia bilang nggak apa-apa, kita beli aja. Lalu kemudian dia pulang dengan istrinya,
dia bungkus di rumah. Hari Sabtu berlalu saudara. Dan kemudian Sabtu malam dia bilang ke istrinya, "Mah, besok kita coba ibadah di gerejanya Pak Rubin Adi yang di Jalan BKR yuk." Istrinya sepakat saudara, istrinya setuju. Ternyata dua orang ini, pasangan suami istri ini adalah jemaat gereja Isa Al-Masih di Jalan Lengkong saudara. Dan hari itu mereka pertama kali ibadah di Jalan BKR dan sesudah itu nggak pernah ibadah lagi di situ. Dan dia bawa bungkusannya itu saudara. Nah kok bisa dikasih ke saya? Saya bilang begitu. Waktu Bapak pimpin pujian dia bilang ada suara yang keras dalam hati saya. Nah kasih ke hambaku yang lagi pimpin pujian ini. Mungkin waktu saya angkat tangan saudara. Lihat ini kok ada orang tinggi, kurus, hitam, memprihatinkan gini. Mungkin gitu saudara. Jadi suami istri itu duduk di bangku kedua. Saya ingat, dia duduk di bangku kedua karena waktu itu masih kecil lah ya, separuh dari tempat ini, lebih kecil lagi. Jadi kelihatan kalau ada orang baru. Jadi waktu itulah dia kemudian kasih kepada saya. Kalau Tuhan sudah tahu persis kebutuhan kehidupan kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus ragu-ragu? Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Nggak perlu disampaikan dengan bertele-tele. Nggak perlu disampaikan dengan proposal-proposal saudara. Nggak perlu texting panjang-panjang. Nggak perlu diulang-ulang. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, doa yang tidak bertele-tele itu, doa yang efektif itu adalah seperti doa Bapa kami. Ada banyak orang yang keliru juga menangkap ini sebagai sebuah doa hafalan. Ingat saudara, Yesus tidak berkata kalau kamu berdoa ucapkanlah kata demi kata ini. Yesus gak berkata kalau kamu berdoa hafalkanlah kalimat-kalimat ini. Tapi Yesus ingin mengajukan sebuah pola, sebuah model, sebuah contoh. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Doa Bapa kami menjelaskan tentang bagaimana kita harus memuji Tuhan, mengagungkan Dia, mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepadanya. Doa Bapa kami mengajar kita kalau kita doa minta ampun dulu kepada Tuhan, baru mencukupkan kebutuhan kita. Jangan membawa kita ke dalam pencobaan, lalu diakhiri dan ditutup mengembalikan semuanya sebagai milik Tuhan, kedaulatan ada di tangan Dia. Itu doa bukan mantra, itu doa bukan hanya untuk dihafal kata demi kata, sehingga kita merasa bersalah kalau keliru mengucapkannya perlu mengulang lagi dari awal, saya rasa bukan. Saudara. Kenapa? Karena doa Bapa kami itu ada di dalam dua versi Injil. Lukas 11 ayat 2-4 mencatat doa Bapa kami yang lebih pendek. Lalu Matius 6 ayat 9-13 yang lebih panjang. Kalau ini mantra, kalau ini hafalan, mana yang harus kita hafal? Yang lebih pendek atau yang lebih panjang supaya lebih maknyus gitu saudara? Ini pola, ini contoh. Karena itu doa Bapa kami yang kita naikkan adalah doa yang bukan mantra, bukan hafalan. Ini bukan ritual mingguan atau mungkin waktu-waktu tertentu dengan menghitungnya dengan alat khusus. Harus 20 kali, harus 40 kali, harus 60 kali. Bukan soal jumlahnya. Yang setengah hari aja gak dijawab saudara. Yang 2 jam juga gak ada hasilnya apa-apa. Ini pola yang ingin Yesus ajarkan kepada setiap kita. Karena itu kalau kita merindukan doa yang dijawab oleh Tuhan, mari kita tabur. Jangan munafik, jangan bertele-tele. Yang ketiga, jangan ragukan kebaikan Tuhan. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 7-11. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan dalam menjawab doa kita. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita tidak meragukan kebaikan Tuhan karena kita dijamin oleh ayat 7 dan 8. Waktu kita minta, kita akan diberi. Waktu kita mencari, kita akan mendapat. Waktu kita mengetok pintu, maka Tuhan akan membukakannya bagi setiap kita. Saudara, mungkin kita juga pernah protes kepada Tuhan. Tuhan, udah capek mencari Tuhan. Nggak dapat sampai sekarang. Itu orang-orang yang cari-cari monster udah ketemu banyak. Tapi saya yang udah cari dari awal jawaban doamu, jawaban doa kami. Nggak dapat sampai sekarang. Saya udah minta berulang kali kepada Tuhan. Saya udah ketok terus menerus, tapi pintu nggak pernah dibuka, jawaban nggak pernah ada. Saudara jangan pernah lupa bahwa ayat 7 dan 8 itu tidak berdiri sendiri. Ayat 7 dan 8 itu bergantung pada ayat 9, 10 dan terutama ayat yang ke-11. Karena di sana dikatakan, ia akan memberikan yang baik. Apa yang baik? Baik menurut kedaulatan Tuhan. Baik menurut pemandangan Tuhan. Bukan baik menurut kita. Bukan baik menurut maksud kita. Bukan baik menurut ego kita. Tapi baik menurut Tuhan. Baik menurut kedaulatannya. Karena apa yang baik bagi kita belum tentu baik buat Tuhan. Karena apa yang baik buat Tuhan tentu adalah sesuatu yang sulit untuk kita terima sebagai kebaikan bagi kita. Karena itu yang perlu kita lakukan di sini adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak paksa Tuhan untuk menuruti apa yang saya inginkan, tapi kita harus tunduk kepada bagian ini. Dia akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang menginginkan jawaban yang terbaik juga dari Tuhan. Apa yang baik bagi Tuhan mungkin jawabannya tidak, saudara. Kita udah berdoa gedor-gedor pintu, tapi Tuhan bilang enggak. Dan yang terbaik adalah itu. Atau mungkin Tuhan berkata, tunggu dulu, masih belum. Waktu kita minta 100, kita hanya dikasih 10, itu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau langsung dikasih 100, jebol kapasitas kita bisa, saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan mungkin jawabannya juga adalah ya, inilah. Terimalah. Karena itu mari kita melihat kebaikan bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Kita bisa belajar di sini bahwa Bapa di dunia saja tahu pemberian yang baik, saudara. Apalagi Bapa surgawi kita, dia tahu yang jauh lebih baik yang dia izinkan terjadi sebagai jawaban doa di dalam kehidupan kita. Bapa duniawi, next, tahu kalau anaknya minta roti, nggak akan dikasih batu, saudara. Meskipun di sana, di Palestina ada banyak batu yang bentuknya mirip roti. Tapi bapak yang jahat sekalipun kalau anaknya minta roti, dia nggak akan bilang, lumayan, murah, ngirit, ada batu mirip roti, kasihin aja kepada anak. Enggak, saudara. Dia tahu persis bahwa dia memang harus memberikan roti, bukan batu. Kalau ada anak yang minta ikan, nggak akan dikasih ular. Dalam terjemahan lain, belut, saudara. Saya belajar di sini bahwa kalau ada seorang anak minta sesuatu yang halal, bapaknya nggak akan ngasih yang haram. Karena menurut orang Yahudi, belut itu binatang tidak bersisik. Ikan tidak bersisik itu tidak kosher, haram. Bapak duniawi aja tahu kalau anaknya minta yang halal, nggak bakalan dikasih yang haram. Apalagi Bapak surgawi. Dan kalau ada anak yang minta kepada bapaknya telur, nggak akan dikasih kalajengking. Saya baca sebuah commentary, saudara, bahwa di Palestina ada spesies kalajengking tertentu yang dari sudut tertentu kalau lagi diam itu mirip telur gitu. Jadi bapak yang jahat pun, bapak duniawi pun nggak akan kasih kalajengking kalau anaknya minta telur. Telur, kasih telur. Diusahakan bagaimanapun caranya supaya bisa dapat roti, supaya bisa ngasih ikan, supaya bisa ngasih telur. Bapak yang jahat pun tahu persis pemberian itu. Mari kita lihat sebuah tayangan klip singkat ini yang menggambarkan betapa seorang bapak duniawi pun tahu bahwa
dia harus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Papa adalah seorang yang sangat manis dalam hidup saya. Daddy is the most handsome, Papa itu ganteng, the smartest, pinter, the most clever, paling pandai, the kindest. paling baik. He is my Superman. Dia adalah Superman buat saya. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but Papa itu luar biasa, tapi he lies. dia bohong. He lies about having a job. Dia bohong kalau dia bilang dia punya pekerjaan. He lies about having money. Dia bohong kalau dia bilang dia punya duit. He lies that he's not tired. Bohong kalau dia bilang gak capek. He lies that he's not hungry. Bohong juga kalau dia bilang gak lapar. He lies that we have everything. Dia bohong waktu dia bilang kita punya banyak hal, punya segala-galanya. He lies about his happiness. Dia bohong soal kebahagiaannya. He lies because of me. Dia bohong karena saya. Saudara, kita bisa belajar di sini bahwa Bapak duniawi tahu persis apa yang harus dia berikan untuk anak-anaknya. Dan bukankah orang tua kita adalah seorang yang demikian? Mereka bilang, makan aja nak, Papa udah kenyang. Padahal sebenarnya dia menahan lapar udah lama sekali dan berusaha supaya bisa menyenangkan kita sebagai anak-anaknya. Dia bilang, duit pakai aja, Papa masih punya simpenan. Padahal dia udah gak punya lagi. Tapi demi kita anaknya, dia kasih yang terbaik buat kita. Dan demikianlah Bapak duniawi kita memperlakukan kita anak-anaknya dengan hal yang terbaik. Apalagi Bapak surgawi yang kita miliki. Jangan pernah meragukan kebaikannya. Waktu kita doa, kita belum dijawab Tuhan. Yakinlah bahwa itu pun yang terbaik dari Tuhan bagi setiap kita. Waktu kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan saya mendapatkan jawaban doa ini? Dia sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Dia minta kita untuk lebih bersabar. Karena kalau Bapak duniawi pun adalah Bapak yang baik buat kita, apalagi Bapak surgawi. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara, ada sebuah mitologi Yunani. Ada seorang dewi namanya Aurora, yang mengajarkan kepada kita tentang salah berdoa, saudara. Aurora ini adalah seorang dewi yang naksir seorang manusia namanya Titonus. Kalau dalam mitologi Yunani, dewa dan manusia itu bisa bercinta, bisa berhubungan berkasih-kasihan. Lalu karena cintanya kepada Titonus, dia hampiri dewa Zeus untuk minta sesuatu kepada Zeus. Dia bilang, Zeus, kabulkanlah permohonanku. Aku sangat mengasihi Titonus, jadikanlah dia bagian hidupku.
Jadikanlah dia suamiku yang terkasih selama-lamanya. Doanya didengar oleh Zeus, saudara. Akhirnya Titonus itu diberikan kepada Aurora. Dan mereka hidup bersama. Tapi rupanya Titonus makin lama makin tua. Titonus akhirnya jatuh sakit, sakit-sakitan. Dan seterusnya begitu. Enggak mati-mati, saudara. Karena tadi Aurora minta hidup dengan Titonus selama-lamanya. Lupa, doanya keliru, saudara. Kenapa? Dia enggak minta supaya Titonus tetap muda, tetap bugar, tetap sehat, enggak nyusahin, itu lupa, saudara. Karena itu Zeus hanya mengabulkan apa yang diminta oleh Aurora, hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Tuhan kita enggak akan memberikan jawaban doa yang keliru bagi setiap kita, amin. Dia enggak akan celakai kita dengan jawaban doa yang dia berikan. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang